warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma Sadri dengan NIM 2502357 ingin menjelaskan dan menampilkan yaitu musik dan alat musik yang berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Yaitu yang pertama adalah Sumatera Barat. Musik tradisional dari Sumatera Barat ini yaitu rabab. Rabab yaitu musik tradisional dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara digesek. Rabab ini dimainkan dengan nyanyian yang berisi cerita panjang dari pemain yang menceritakan cerita-cerita yang terjadi di Sumatera Barat. Contohnya seperti saat kejadian banjir bandang. Di dalam rabab ini mereka sering menggunakan cerita yang sedang terjadi dari masa ke masa. Nah, saya akan menampilkan rabab dari Sumatera Barat. Dede oleh bojalan malam le nasib badan tak tanggung rasu winda di tanah alam. Oh yang asali dari onde takenya sosola ke tengah kata pia waya tidak disingguang jangan jawi sapi tengah balai gulai pagi le cepojo patai le sambala dojo randang bantai urang sanang awak marasai nadaru aja marah pulai urang babini awak cara urang balaki awak berai disinggo badan laman kosan saya iyalah. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan dari rabab musik tradisional dari Sumatera Barat yaitu sebagai media hiburan. Rabab ini digunakan untuk menghibur masyarakat dalam acara santai atau pesta. Kedua yaitu menyampaikan cerita dan sejarah. Cerita yang dibawakan bisa berupa kisah legenda Minangkabau, cerita kehidupan sehari-hari, kritik sosial secara halus. Dalam sarana pendidikan atau sarana budaya, dalam melalui cerita, penonton belajar nilai adat Minangkabau, nasihat kehidupan, serta etika sosial. Dari acara adat, rabab ini sering tampil dalam pesta pernikahan, perayaan negari atau desa, acara budaya lainnya. Dalam sisi pertunjukan, ada beberapa ciri khas unik dalam rabab, yaitu yang pertama, durasi panjang. Rabab ini bisa dimainkan selama berjam-jam atau bahkan semalaman. Yang kedua, rabab ini biasanya dimainkan oleh satu orang yang biasanya dalam satu orang ini sebagai penggesek rabab atau yang memainkan rabab sekaligus bernyanyi untuk menuturkan ceritanya. Dan pemain sering berkomunikasi dengan penonton, menyisipkan humor dan menyesuaikan cerita dengan situasi penonton. Rabab ini tidak membutuhkan panggung mewah, cukup tempat berkumpul masyarakat, tetapi tetap menarik karena kekuatan cerita ekspresi. Intinya, musik rabab adalah perpaduan musik, cerita, dan komunikasi sosial. Keunikannya terletak pada cerita yang hidup dan fleksibel. Peran besar sebagai pemain seniman sekaligus pendongeng, kedekatan dengan penonton. Nah, selanjutnya itu alat musik yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, yang pertama yaitu ada alat musik bansi. Bansi adalah sulung bambu khas Minangkabau yang digunakan untuk memainkan melodi dan musik dalam musik tradisional. Suaranya lembut, merdu dan sering dipakai untuk mengiringi lagu daerah atau pertunjukan seni. Bansi diklasifikasikan kepada alat musik aerofon karena bunyi yang dihasilkan yaitu dari udara yang masuk ke dalam alat musik ini. Yang kedua adalah salong. Salong ini alat musik yang berbentuk seperti suling panjang yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup.
diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon karena bunyi yang dihasilkannya itu udara yang dihembuskan ke dalam alat musiknya. Yang ketiga ada saluang pauh. Saluang pauh ini salah satu variasi saluang yang berasal dari daerah pauh. Alat musik ini memiliki karakter suara yang sedikit berbeda dan sering digunakan dalam tradisi saluang. Alat musik ini diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon. Yang keempat, sampelong. Sampelong ini dimainkan dengan cara ditiup dan berbentuk panjang. Diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon karena bunyi yang dihasilkan yaitu berasal dari udara yang dihembuskan. Ada juga alat musik dan Sumatera Barat ini yang dimainkan dengan cara ditiup, yaitu ada pupuk tanduk dan pupuk batang padi. Kedua-duanya diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon. Pupuk tanduk ini yang terbuat dari tanduk sapi atau kerbau, dan pupuk batang padi ini terbuat dari batang padi. 7 yaitu ada rabab. Rabab ini yaitu alat musik yang memiliki bentuk seperti biola, dan rabab ini sering dibilang di Sumatera Selatan, di pesisir selatan, yaitu babiola. Alat musik rabab ini diklasifikasikan ke dalam alat musik kordofon karena bunyi yang dihasilkan yaitu dari dawa yang digesekkan dari alat musik tersebut. Selanjutnya ada sarunai. Sarunai ini dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian dimainkan dalam adat, misalnya seperti perkawinan, penghulu, dan sebagainya. Sarunai ini diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon. Selanjutnya ada talempong. Talempong ini memiliki bentuk bulat seperti gong. Dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dihasilkan dari talempong ini yaitu bunyinya berasal dari badan dan diklasifikasikan ke dalam alat musik idiofon. Selanjutnya ada aguang atau oguang. Alat musik ini sama seperti talempong, tapi aguang ini memiliki ukuran yang lebih besar seperti gong. Dimainkan dengan cara dipukul dan diklasifikasikan ke dalam alat musik idiofon. Selanjutnya itu gandang minang. Gandang minang ini ada yaitu gandang tambua, gandang tasa. Gandang ini dimainkan dengan cara dipukul, dan gandang ini terbuat dari atasnya itu terbuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Dan alat musik ini diklasifikasikan ke dalam membran nafas. Selanjutnya itu ada talang anau. Talang anau ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan alat musik lempong. Tetapi talang anau ini terbuat dari batu yang berukuran besar. Cara dimainkan yaitu dengan dipukul dan diklasifikasikan ke dalam alat musik idiofon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat musik dan musik tradisional dari Sumatera Utara, yaitu gondang Sabangunan. Adalah salah satu bentuk musik tradisional paling penting di masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Musik ini bukan sekedar hiburan, tetapi memiliki nilai adat, spiritual, dan sosial yang sangat kuat. Gondang Sabangunan ini adalah ansambel kelompok musik tradisional yang terdiri dari beberapa alat musik yang dimainkan bersama dalam suatu pertunjukan, terutama dalam upacara adat. Baiklah, saya akan menunjukkan musik tradisional dari Sumatera Utara, yaitu gondang Sabangunan. Dalam fungsinya yaitu dalam upacara adat digunakan dalam berbagai acara penting seperti pernikahan, kematian, dan pesta adat Batak, Horja. Yang kedua, dalam kepercayaan tradisional Batak, gondang dipercaya menghubungkan manusia dengan roh leluhur serta mengiringi ritual tertentu. Dan gondang Sabangunan ini menjadi simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Batak Toba. Dalam sisi pertunjukan,
Pertunjukan gondang sabanguni ini memiliki ciri khas. Yang pertama yaitu tidak dimainkan dengan cara sembarangan, harus mengikuti tata cara tertentu. Dan musik gondang ini biasanya mengiringi tarian tortor. Dan selanjutnya itu biasanya pemain serune atau taganing memberi arahan atau arah bermain. Gondang sabagunan ini menggunakan pola musik yang berulang, tapi tetap bisa mengimprovisasi sesuai kebutuhan acara. Jadi, gondang sabagunan ini, musik ensemble tradisional Batak Toba, digunakan dalam acara adat dan ritual, memiliki fungsi hiburan sekaligus spiritual, menjadi bagian penting dan budaya dan identitas Batak Toba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat musik dari Sumatera Utara. Yang pertama yaitu ada gondang sembilan. Alat musik ini memiliki membran yang terbuat dari kulit sapi atau kulit kambing yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini diklasifikasikan ke dalam alat musik membranofon. Yang kedua yaitu ada aramba. Aramba ini memiliki bentuk seperti talempong, tapi di Sumatera Utara, alat musik ini dinamakan aramba. Alat musik ini terbuat dari logam besi yang berbentuk bulat atau bundar, dimainkan dengan cara dipukul dan diklasifikasikan ke dalam alat musik idiofon. Ketiga yaitu ada gerantung. Gerantung ini memiliki 6-7 bilah, dimainkan dengan cara dipukul dan diklasifikasikan ke dalam alat musik idiofon. Selanjutnya adalah gerantung keteng-keteng. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul, terbuat dari bambu dan diklasifikasikan ke dalam alat musik idiofon. Selanjutnya ada sarune boyon atau sarune toba. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, berbentuk panjang, dan diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon. Selanjutnya ada seruling. Seruling dimainkan dengan cara ditiup dan diklasifikasikan ke dalam alat musik aerofon. Selanjutnya yaitu ada alat musik oleh-oleh. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup dan terbuat dari batang padi atau daun kelapa. Alat musik ini termasuk ke dalam aerofon, karena bunyi yang dihasilkan dari udara yang dihembuskan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah alat musik khas sapi atau hapetam. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek dan diklasifikasikan ke dalam alat musik kordofon. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya mengenai musik dan alat musik dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.